Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan novel Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Kali ini saya akan membacakan kelanjutan episode 23, yang mana untuk subjudul ataupun tagline-nya kepergok. Semoga terhibur. Jam di dinding berdenting 7 kali. Setelah membelikan sarapan untuk Mas Ferry dan aku sendiri, gegas kubuatkan teh hangat. Sementara di atas meja belum terhidang apa-apa. Sepertinya ibu masih ke pasar untuk berbelanja. Sejak kuserahkan uang belanja pada ibu dan menolak untuk memasak karena selalu dikomplain, aku memang jarang sekali makan di rumah. Bisa dihitung jari dalam seminggu. Lebih baik beli di warung tetangga atau pesan online. Tak peduli jika ibu dan Mbak Vina selalu menyindirku karena boros. Toh semuanya pakai uangku sendiri hasil jualan, bukan minta jatah ibu maupun gaji Mas Ferry. Mana sarapan buat kita, Rin? Tanya Mbak Vina ketus saat melihatku duduk di kursi makan bersama Mas Ferry. Aku dan Mas Ferry saling diam sejak tadi. Hanya terdengar suara sendok dan piring beradu lirik. Bukan karena kami sedang marah, tapi memang malas ngobrol saat sedang makan untuk lebih cepat beranjak dari ruang makan. Pagi ini aku dan Mas Ferry ingin mencari kontrakan. Kok nanya aku, Mbak? Tanya diri Mbak sendiri, kenapa jam segini baru bangun dan gak inisiatif bikin sarapan? Ucapku santai. Biasanya kamu beli sarapan lebih kan? Iya, karena biasanya aku beli buat Vano dan Vian, bukan buat kamu, Mbak. Tapi sekarang aku buru-buru cari kontrakan, jadi maaf cuma beli 2, buat aku dan Mas Ferry saja. Ucapku lagi. Beranjak dari kursi dan mencuci mangkuk bubur ayamku dan mangkuk milik Mas Ferry sekalian. Sepertinya Mas Ferry masih geram dan kecewa dengan sikap Mbak Vina kemarin sore saat di klinik. Tamparan itu mungkin tak begitu terasa, namun kekecewaan Mas Ferry jelas begitu ketara. Dia masih diam, hanya sekilas melirik Mbak Vina, lalu kembali menyeruput teh hangatnya. Ayo Rin, kita berangkat sekarang. Semoga segera dapatkan kontrakan, jadi bisa keluar dari rumah ini secepat mungkin, ucap Mas Ferry ketus. Dia menarik pergelangan tanganku perlahan. Aku melirik wajah Mbak Vina yang sepertinya begitu kaget melihat perubahan sikap Mas Ferry. Namun entah mengapa kulihat sedikit senyum di sudut bibirnya. Kenapa? Apa dia bahagia melihatku dan Mas Ferry akan segera keluar dari rumah ini? Buruan masuk, kita cari kontrakan di perumahan sebelah atau kemana dulu ini? Tanya Mas Ferry saat membuka pintu mobilnya untukku. Ke perumahan sebelah saja dulu Mas, barangkali di sana juga ada rumah yang dikontrakkan. Balasku kemudian. Mas Ferry tampak mengangguk-anggukkan kepala. Kalau nanti 3 bulan lagi dana untuk beli rumah sudah ada, gimana dengan kontrakannya, Rin? Tanya Mas Ferry tiba-tiba sembari memacu mobilnya perlahan. Dia menoleh ke arahku beberapa saat sebelum membelokkan mobilnya menuju perumahan sebelah. Bisa oper kontrak Mas, kita dapat pengembalian dana gitulah. Tenang saja, yang butuh kontrakan itu banyak, pasti cepat ada yang mau, insya Allah. Balasku meyakinkan. Mas Ferry hanya mengangguk-angguk pelan. Aku dan Mas Ferry sibuk tanya sana sini untuk mencari rumah yang dikontrakan, namun belum dapat juga bahkan hingga menjelang zuhur.
Aku meminta Mas Ferry untuk istirahat sebentar. Sholat zuhur dan makan siang nanti bisa dilanjut lagi. Mas Ferry pun mengiyakan. Mobil dipacunya menuju sebuah masjid untuk mengikuti sholat berjamaah terlebih dahulu. Setelah itu mampir ke warung bakso yang berada di seberang masjid. Jam sudah menunjuk angka 1 saat aku dan Mas Ferry keluar dari warung bakso. Tak sengaja melihat Bang Sony duduk di teras masjid sambil main game. Dia tampak begitu kaget saat melihatku dan Mas Ferry memarkir mobil di halaman masjid yang sama, tempat di mana dia merebahkan badan sembari memainkan game di ponselnya. "Bang, sudah lama di sini?" tanya Mas Ferry singkat. Bang Sony buru-buru duduk menyandarkan punggungnya ke tembok masjid sambil menatap ke arahku dan Mas Ferry bergantian. "Baru 5 menit lalu, Fer. Kalian kok ada di sini?" tanya Bang Sony sedikit bingung. "Iya Bang, aku dan Arin sedang mencari kontrakan, tapi sampai sesiang ini belum dapat juga. Semoga sore nanti bisa dapat rumah yang nyaman buat kita berdua," ucap Mas Ferry lagi. "Oh begitu. Memangnya ibu nggak ikut, Fer?" Bang Sony kembali menoleh saat aku sudah masuk ke dalam mobil. Sejak kejadian tempo hari, aku sedikit menjauhi Bang Sony. Rasanya ngeri jika berdekatan dengannya, apalagi melihat tatapan matanya yang tajam. "Enggak Bang, biar ibu di rumah sama Mbak Vina. Ribut terus sama Arina, nanti malah jadi nggak enak. Tensi ibu naik terus," ucap Mas Ferry lagi. Kuhembuskan napas lega. Syukurlah akhirnya Mas Ferry tahu apa yang kuinginkan selama ini. "Kami pamit dulu Bang. Semangat bekerja. Doakan kami segera dapat kontrakan," ucap Mas Ferry sembari menutup pintu mobil. Bang Sony mengangguk pelan dengan senyum lebarnya. Beberapa kali kulihat mata itu melirik ke arahku. Benar-benar membuatku tak nyaman. Beruntung Mas Ferry segera sadar jika mengontrak rumah sendiri jauh lebih baik. Jika dia masih saja pingsan, bisa-bisa hal-hal yang tak diinginkan terjadi lagi seperti tempo hari. Naudzubillah. Aku bergidik ngeri membayangkannya kembali. "Gimana rumahnya, Rin? Suka? Setahun 10 juta," ucap Mas Ferry saat memperlihatkanku sebuah rumah bercat biru muda. Pemilik kontrakan menjelaskan harga dan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Rumah yang minimalis dengan 2 buah kamar dan 1 kamar mandi. Ada dapur, ruang tamu dan garasi. Kupikir cukup untukku dan Mas Ferry. Letaknya justru tak terlalu jauh dengan rumah ibu, hanya beda blok saja. Sejak pagi aku dan Mas Ferry berkeliling perumahan satu ke perumahan lain belum mendapatkan rumah dengan harga yang ramah. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan pencarian esok hari. Sekalian pulang ke rumah kami mencari kontrakan lagi di sekitar perumahan ibu. Alhamdulillah justru mendapatkan rumah kontrakan yang lumayan nyaman di hati. Jarak rumah ibu dengan kontrakan hanya 10 menit saja menggunakan kendaraan. Tak apalah, yang penting mandiri dan pisah dari ibu dan Mbak Vina yang tak tahu diri. "Gimana Rin? Mau?" tanya Mas Ferry lagi. Aku pun segera menganggukkan kepala. Jangan sampai Mas Ferry berubah pikiran. "Kalau mau, kita bayar uang muka dulu 1 juta. Minggu besok sekalian pindahan kita lunasi sisanya. Bagaimana?" tanya Mas Ferry padaku. Aku pun mengangguk senang.
Pemilik rumah mengajak aku dan Mas Ferry untuk melihat ke dalam rumah. Cukup minimalis namun cukup nyaman. Kuucapkan terima kasih pada Mas Ferry yang sudah menyetujui permintaanku untuk pindah rumah. Dia pun menganggukkan kepala sembari tersenyum tipis. Beli martabak telur dulu sayang, ibu biasanya suka, ucap Mas Ferry saat berhenti di depan tukang martabak di samping taman perumahan. Aku pun mengangguk saja. Kamu gak turun? Tanyanya lagi. Aku hanya menggeleng pelan. Di mobil saja mas, capek banget rasanya hari ini, balasku. Kulihat Bang Sony melewati mobil kami, melajukan motornya cukup kencang menuju rumah sambil membonceng seorang perempuan entah siapa. Setelah pesanan selesai, Mas Ferry kembali memacu mobil menuju rumah. Sampai di pos ronda, mendadak Pak RT memberhentikan mobil kami. Dia ingin mengobrol sebentar dengan Mas Ferry soal kerja bakti. Daripada menunggu lama, kuputuskan untuk jalan kaki menuju rumah yang hanya berjarak sekitar 300 meter saja dari pos. Beneran gak apa-apa sayang? Tanya Mas Ferry tiba-tiba. Antar dulu saja pak, nanti balik ke sini lagi ya, pinta Pak RT dan warga lainnya. Mas Ferry pun mengangguk pelan. Sudah, gak apa-apa mas, sudah dekat juga kan? Mas Ferry ngobrol saja, aku bisa jalan sendiri. Rumahnya juga sudah kelihatan kan? Ucapku meyakinkan. Benar? Tanya Mas Ferry lagi. Aku menganggukkan kepala meyakinkan. Perlahan kulangkahkan kaki menuju rumah. Pintu gerbang tertutup sebagian. Motor matic Bang Sony pun sudah parkir di dalam. Ku dengar suara ibu dan Mbak Vina sedang mengobrol di ruang keluarga. Mendadak langkahku terhenti saat Bang Sony mengatakan soal pertemuan dengannya tadi siang. Saya bertemu Ferry sama Arin tadi siang di Masjid Al-Falak, Bu. Mereka sedang cari kontrakan. Memangnya kalau mereka ngontrak, ibu nggak ingin ikut pindah? Tanya Bang Sony santai. Tak ada kegugupan dalam suaranya. Gegas kunyalakan rekaman di ponsel. Barangkali suatu saat akan dibutuhkan meski sudah ada di CCTV di dalam rumah. Tak ada salahnya merekam pembicaraan mereka saat ini. Ferry beneran nurutin permintaan istrinya itu? Tanya ibu cukup kaget. Sepertinya iya bu, Ferry bahkan minta doa supaya lekas dapat kontrakan biar cepat pindah katanya. Balas Bang Sony lagi. Benar-benar tak tahu diri si Arina itu, mau menguasai Ferry rupanya, ucap ibu lagi. Dari suaranya dia cukup terbakar emosi. Jadi gimana bu, mau ikut Vina apa Ferry? Takutnya kalau Ferry dibiarkan hidup berdua saja sama Arina, jatah bulanan ibu lama-lama juga hilang. Semua gaji kembali ke tangan si Arina, ucap Mbak Vina mulai merayu ibu. Entah apa maunya perempuan itu. Bener juga kamu Vin, bisa-bisa makin besar kepala si Arina. Dia menguasai semua gaji Ferry. Kita hanya bisa gigit jari tiap bulan kalau Ferry sudah luluh di hadapannya. Sekarang saja Ferry sudah mulai percaya, bahkan menuruti kemauan istrinya. Boleh jadi esok atau lusa dia juga berhasil dikemudikan oleh Arina. Benar bu, daripada terlanjur, lebih baik ibu ikut mereka saja.
Jangan sampai nanti ibu menyesal karena Ferry tak lagi menuruti permintaan ibu. Bahkan jauh lebih mementingkan istrinya daripada ibunya sendiri. Mbak Vina benar-benar mencuci otak ibu. Selalu saja mengadu domba antara aku dan ibu dengan cara apapun itu. Astagfirullah. Benar kata Vina, Bu. Jika Ferry tak diawasi, Arina bisa apa, Bang? Bisa boncengan mesra dengan perempuan lain, begitu? Tanyaku tiba-tiba. Maksudmu apa, Rin? Gak nyambung sama sekali? Bentak Bang Sony dengan gugup. Aku hanya tersenyum tipis. Kamu kenapa, Mbak? Gak mau merawat ibu kandung sendiri dengan alibi Mas Ferry takut aku kuasai? Ucapku sembari tersenyum sinis. Maksudmu apa sih, Rin? Datang tiba-tiba sudah ngomong macam-macam. Bilang saja kamu malas merawat ibu, meminta ibu untuk tinggal bersamaku agar kalian bebas di rumah ini. Gak usah banyak alasan, Mbak. Aku tahu akal bulus kalian itu. Kalian memang gak mau urus ibu, bilang terus terang sama ibu. Gak perlu mengkambing hitamkan aku. Maaf ya, gaji Mas Ferry selama 3 bulan terakhir aku sudah gak pernah pegang. Aku sudah punya penghasilan sendiri, punya tabungan yang lumayan. Bahkan besok aku mau beli motor matic second untuk antar pesanan. Ucapku lagi. Wajah Mbak Vina begitu kaget, ibu pun sama. Mereka seolah tak percaya apa yang kukatakan. Mana mungkin duitmu sebanyak itu, Rin? Cuma jualan timplo dan gorengan kan? Aku hanya tersenyum tipis menatap Mbak Vina yang kebingungan. Gegas menuju kamar untuk membersihkan badan, meninggalkan mereka di ruang keluarga dengan wajah kebingungan. Cukup sekian di episode 23. Nah kan, ceritanya bikin penasaran kan? Siapa yang diboncengkan Bang Sony? Ayo, kalian penasaran kan? Tunggu episode 24 untuk menemukan jawabannya. Terima kasih sudah menyaksikan episode 23 hari ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.